Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinaldi dengan NIM 2130604121. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak properti. Pajak properti adalah pajak yang dapat dikenakan kepada nilai properti dan dapat dikenakan kepada lahan dan tanah. Pajak properti akan dipungut oleh pihak yurisdiksi tempat properti tersebut. Jadi dapat diartikan bahwa pengertian pajak properti hampir sama dengan sewa terhitung, yang merupakan pungutan terhadap tanah tersebut. Pajak ini tidak termasuk pada nilai perbaikan dan juga nilai bangunan yang ada. Jenis-jenis pajak properti. Yang pertama yaitu jenis-jenis yang dibebankan kepada pengusaha properti. Saat ini permintaan masyarakat dari sektor properti cenderung tinggi. Hal ini dikarenakan properti juga dianggap sebagai salah satu investasi yang banyak dicari, baik itu untuk keperluan bisnis maupun untuk kepemilikan pribadi. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa permintaan properti dari masyarakat akan selalu ada dan tidak terbatas. Oleh karena itu, saat ini banyak sekali pengusaha properti yang mulai bermunculan di masyarakat. Berikut ini jenis-jenis pajak properti yang harus dibayarkan oleh pengusaha bisnis properti. A. Pajak properti penghasilan atau PPh final. Pajak jenis ini juga biasa disebut dengan pajak penghasilan atau PPh final, yang mana berhubungan dengan pengalihan suatu hak atas bangunan dan tanah. Oleh karena itu, pajak ini memiliki pengertian sebagai pajak yang dikenakan berdasarkan dengan penghasilan yang diperoleh pada saat tahun berjalan. B. Pajak properti bumi dan bangunan atau PBB. Jenis pajak properti yang satu ini hampir menjadi kewajiban setiap wajib pajak. Pajak ini merupakan pajak yang akan dibayarkan atau dipungut kepada bangunan atau tanah sebab adanya kedudukan sosial dan ekonomi maupun keuntungan yang diperoleh oleh badan maupun orang yang berhak untuk mendapatkan manfaat atas bumi dan bangunan tersebut. Yang kedua, jenis-jenis yang dibebankan kepada pembeli properti. Berikut ini beberapa pajak properti yang harus dibayarkan. A. Pajak properti pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak jenis ini dikenakan setiap kali ada pertambahan nilai dari jasa atau barang dalam hubungan antara konsumen dan dari produsen. Jadi pajak PPN akan dibayarkan oleh pembeli properti dapat dipungut oleh penjual yang memang sudah terdaftar PKP atau pengusaha kena pajak. Lalu selanjutnya penjual akan menyetorkan ke negara. B. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Seperti namanya, pajak jenis ini akan dikenakan pada barang mewah yang dapat dilakukan oleh produsen atau penghasil barang mewah tersebut. Dalam bidang properti, penetapan PPNBM hanya dapat dilakukan pada primary produk, baik itu rumah ataupun properti lainnya, dari pihak developer kepada pembeli. Namun PPNBM tidak dikenakan pada transaksi perorangan dan secondary product. Yang C. Bea perolehan hak tanah dan bangunan atau BPHTB. Jenis pajak ini merupakan pemungutan atas pendapatan tanah dan juga bangunan. BPHTB ditetapkan sebesar 5% rupiah, ditetapkan dari nilai transaksi. Selanjutnya, untuk nilai transaksi akan dikurangi dari NPO PTKP. Untuk besaran NPO PTKP berbeda pada setiap daerah. Daerah Jakarta NPO PTKP sebesar 80 juta rupiah, sedangkan untuk Bodetabek adalah 60 juta rupiah. D. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
PNBP merupakan salah satu penerimaan pada pemerintah pusat yang diperoleh dari penerimaan pajak. PNBP dapat dibayarkan pada saat Anda mengajukan permohonan balik atas di BPN atau Badan Pertahanan Nasional. Biaya PNBP pada transaksi properti sebesar 0,1% dikali zona nilai tanah dan ditambahkan 50.000. Biaya balik nama atau pajak properti BBN. Pajak jenis ini akan dikenakan pada pembeli dalam proses balik nama sertifikat tanah ataupun properti dalam transaksi dari penjual properti. Pajak ini biasanya dapat diurus oleh pihak developer dan pembeli dapat langsung dibayarkan. Pajak BBN besarnya rata-rata adalah 2%, namun besarnya pada tiap-tiap daerah berbeda. Aturan pajak properti pada tahun 2022 yaitu pada tahun 2022 Presiden Joko Widodo telah menyetujui adanya anggaran untuk pajak properti pertambahan nilai atau PPN. Jadi pada tahun 2022 PPN untuk pajak properti akan ditanggung oleh pemerintah atau DTP. Hal ini dilaksanakan untuk tujuan pemulihan ekonomi nasional yang memburuk akibat pandemi COVID-19. Besarnya dana anggaran yang tersedia yaitu 451 triliun rupiah. Dana ini dibagi pada 3 bidang yaitu perlindungan sosial dan juga fasilitas fisikal pada beberapa faktor dan juga bidang kesehatan. Berikut ini tarif pajak properti yang diberlakukan pada tahun 2022 yang dapat Anda ketahui. Pertama, PPN DTP untuk rumah tapak dengan harga maksimal 2 miliar. Aturan PPN DTP untuk rumah rumah tapak di harga maksimal 2 miliar. Pemerintah memberikan DTP sebesar 50%. 2. PPN DTP untuk hunian dengan harga rentang harga 2 miliar hingga 5 miliar pada aturan PPN DTP pada tahun 2022 ini. Untuk hunian dengan harga dalam rentang 2 miliar sampai dengan 5 miliar akan memperoleh PPN DTP sebesar 25%. Perhitungan pajak properti. 1. Perhitungan pajak properti untuk PPH. Contoh kasus, rumah di daerah Kemang memiliki tipe 250/200. Kemudian ditransaksikan seharga 2,5 miliar. Pertanyaannya, berapakah besaran pajak PPH final yang dikenakan dan harus dibayarkan oleh pemilik rumah tersebut? Penyelesaiannya adalah PPH final sama dengan 2,5% dikali nilai transaksi sama dengan 2,5% dikali 2,5 miliar sama dengan 62,5 juta rupiah. Jadi besarnya pajak PPH final yang harus dibayarkan oleh pemilik rumah di daerah Kemang sebesar 62,5 juta rupiah. 2. Perhitungan pajak properti PBB. Contoh kasus, satu unit rumah mempunyai NJOP sebesar 1 juta rupiah dan juga NJO PTKP senilai 10 juta rupiah, serta memiliki luas bangunan sebesar 100 meter kubik dan juga luas tanahnya adalah 200 meter kubik. Maka bagaimana cara perhitungan PBB-nya? Yaitu 1 NJOP bangunan sama dengan 1 juta rupiah dikali 100 sama dengan 100 juta rupiah. Yang kedua, NJOP bumi 100 juta dikali 200 yaitu 200 juta rupiah. NJOP terhadap PBB 200 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah sama dengan 300 juta rupiah. 4. Nilai NJKP sama dengan NJOP dikurang NJOPTKP dikali 20% sama dengan 300 juta rupiah dikurang 10 juta rupiah dikali 20% sama dengan 290 juta rupiah dikali 20% sama dengan 58 juta rupiah. Besarnya PBB sama dengan
58 juta rupiah dikali 0,5% sama dengan 29 juta rupiah. Sekian penjelasan dari saya tentang pajak properti. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.